Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syaidal anam allazi rahmatan lil alam wassalatuhu wassalamuhu kal anjumi fil ihtida ila yaumil qiyam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil hakam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man mata fi talabil ilmi walau kana fi firasyihi mata syahidan. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada paduka alam junjungan kita semua habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Malik Ibrahim Suhaimi dari STI Dr. Khayat Muntakin dengan nomor NIM, nomor induk mahasiswa 010419011014 dan mata kuliah Kapitas Rekta Dakwah dan dosen pengampu adalah Ustadz Erfiansa Emsos. Di sebelum mata kuliah Kapitas Rekta Dakwah, saya sudah mengirimkan teknik menulis teks dakwah dengan dosen pengampu Ustadz Erfiansa Emsos dan saya menjelaskan tentang orang berilmu atau tidak berilmu. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hikayat dijelaskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke pintu masjid. Kemudian beliau melihat setan berada di dekat pintu masjid. Rasul pun bertanya kepada setan, setan, apa yang kau lakukan di sini?" Setan pun menjawab, "Saya sedang ingin masuk ke dalam pintu masjid dan ingin menggoda orang yang sedang melaksanakan sholat. Akan tetapi saya takut kepada orang yang sedang tidur." Rasul pun bertanya kembali kepada setan, "Kenapa kamu tidak takut dengan orang yang sedang sholat sedangkan orang itu sedang bermunajat kepada Allah? Malah kamu takut dengan orang yang sedang tidur padahal dia sedang gofil, sedang lupa?" Setan pun menjawab, "Orang yang sholat itu adalah orang yang tak berilmu dan sangat mudah saya untuk merusak sholatnya. Tetapi orang yang sedang tidur adalah orang yang berilmu. Masya Allah. Saya takut jika saya merusak orang yang sedang sholat, orang yang sedang tidur itu bangun dan membetulkan segala sholatnya." Masya Allah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naumul alim khairum min ibadati jahil." Tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Masya Allah. Dan menjadi seorang yang berilmu itu sangatlah tidak mudah. Selain harus menyusuri suatu perjalanan yang sangat rumit, orang alim dituntut untuk menjadi orang yang cerdas dalam menjawab berbagai macam pertanyaan, baik itu tentang masalah fikih, tasawuf, nahwu, sharaf dan lain-lain. Dan bahkan dalam suatu sholat itu dijelaskan dalam kitab Tanqul Qaul, "As-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih." Salat adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Selain daripada penghubung antara hamba dengan Tuhannya, jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sholat. Karena sholat adalah kunci dari kesuksesan sebuah hidup. Kesuksesan dalam sebuah perjalanan hidup. Makanya dalam kitab Tanqul Qaul, selain daripada silatun bainal abdi wa rabbih, fiha ijabatud doa, akan diijabah semua doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin apa, kita perlu apa, banyak hajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan sholat. Gitu. Yang kedua, fadilah daripada kita melaksanakan sholat yaitu waqabulul amal, akan dikabul semua amal kita, baik itu amal kecil, bahkan amal besar pun akan diterima, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat. Kita puasa tapi tidak sholat. Kita melaksanakan haji, walaupun setiap tahun kita melaksanakan haji, umroh, tapi tidak sholat. Kita melaksanakan berbagai macam ibadah, berbagai macam sunat Rasul, tapi tidak melaksanakan sholat, maka nol pahalanya. Kenapa? Karena as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Dan sholat adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Sholat itu adalah umul ibadah, pokok dari segala macam ibadah. Kita berpuasa, kita baik sama tetangga, ramah sama tetangga,
kita menghormati orang tua, kita menghormati istri kita, kita menghormati suami kita, tapi tidak melaksanakan sholat, ibadahnya akan nol, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ini untuk para pengusaha, para investor, para penunda saham. Jika kita melaksanakan sholat, wa barakatun rizki, akan diberkahkan rezeki kita, baik itu dalam segi usaha kecil-kecilan, bahkan yang besar pun akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika apa? Jika kita melaksanakan sholat. Dan yang kedua, dan yang keempat, warohatun fil abdan, akan disenangkan badan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita melaksanakan sholat, lepas semua tanggung jawab kita. Tetapi jika kita tidak melaksanakan sholat, hirup teh asa boga hutang wae teh, da can ngalaksanakan sholat karena belum melaksanakan sholat. Tetapi setelah kita selesai melaksanakan sholat, gugur semua tanggung jawab kita dan merasakan senang di dalam hati kita, warohatun fil abdan, akan disenangkan badan kita. Wasitrun bainahu wa bainan nar, akan menjadi penghalang antara kita dengan api neraka. Wah, Masya Allah. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, law anna wahidan min ahli jahannam ukhrija minha wa turiha ila narid dunya sab'ina sanatan la nama likamalil istirahah la yanqalibu min janibin ila janibin akhar. Lau anna wahidan, jika ada seseorang min ahli jahannam, dari neraka ahli jahannam, ukhrija minha, lalu dikeluarkan ahli neraka jahannam tersebut, wa turiha ila narid dunya sab'ina sanatan, lalu dilemparkan kepada api dunia selama 70 tahun. La nama, tuluy tidur, langsung tidur. Kenapa? Karena likamalil istirahah, karena sempurna istirahatnya. La yanqalibu min janibin illa janibin akhar. Bari teu usik-usik acan, sok kita bayangkan saat kita terkena api dunia, walaupun sedikit tapi pasti merasakan sebuah rasa panas yang sangat luar biasa. Tetapi ahli neraka, jika dikeluarkan daripada neraka tersebut, dilemparkan kepada api dunia selama 70 tahun, dia tidak merasakan apa-apa, malah dia langsung tidur. Kenapa? Karena api dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka. Nauzubillahi min dzalik, insyaallah. Gitu kan? Wasaqun fil mizan, dan akan diberatkan timbangan kita, akan diberatkan amal-amal kita. Wajawajun ala sirat, akan dimudahkan saat kita melewati jembatan siratal mustaqim. Dan yang terakhir adalah wa miftahul jannah, akan dibukakan kunci ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Tetapi jika kita sholat tidak dibarengi dengan ilmu, tidak daek ngaji, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu adalah sebuah jembatan proses kita untuk menuju kepada kebenaran. Dan menjadi seorang yang berilmu itu sangatlah tidak mudah. Selain harus menyusuri perjalanan yang sangat rumit, orang alim dituntut untuk menjadi orang yang cerdas dalam menjawab berbagai pertanyaan, persoalan, baik itu tentang masalah fikih, tasawuf, nahwu, sharaf, dan lain-lain. Dan salah satu kunci dari orang alim adalah menjaga hafalan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang tertera dalam kitab Durratun Nasihin, barang siapa yang ingin menghafal ilmu, maka ia harus membiasakan diri dengan 5 perkara. Yang pertama adalah sholat malam tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua adalah selalu berada dalam keadaan berwudu, dawamul wudu. Yang ketiga yaitu bertakwa, yaitu takut terhadap Allah, baik secara fisyri wal alaniyah, ataupun terang-terangan. Dan keempat adalah makanlah untuk mendapatkan sebuah tenaga dan melaksanakan ibadah, bukan untuk semata-mata memenuhi syahwat. Dan yang kelima adalah bersiwak, insyaallah. Dan tidak terlepas dari itu semua, kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu, dan kemuliaan dunia
dan akhirat adalah ilmu pula. Kalau kita dibandingkan semua perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu itu lebih penting dari segalanya. Bahkan satu orang alim lebih besar dari keutamaan daripada 1000 orang yang mati syahid. Subhanallah. Begitu besar keutamaan orang berilmu. Coba kita lihat dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita apabila tiba hari kiamat akan dihadapan 4 golongan di depan pintu surga tanpa dihisab dan disiksa. Mana yang 4 golongan tersebut? Oh, ternyata yang pertama adalah orang yang berilmu yang amal terhadap ilmunya. Dan yang kedua orang yang naik haji dan pada saat dia melaksanakan ibadah haji dia tidak pernah melakukan perbuatan buruk yang dapat merusak ibadahnya. Yang ketiga orang yang mati syahid yang gugur di medan pertempuran fisabilillah. Dan yang keempat orang yang dermawan yang mengusahakan harta di jalan yang halal dan menafkahkannya di jalan Allah tanpa sedikit pun perasaan riya dalam hatinya. Lalu keempat golongan tadi saling mendahului untuk mendapatkan untuk memasuki surga lebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjadi hakim di antara mereka. Pertama, malaikat Jibril bertanya kepada orang yang mati syahid yang gugur dalam medan pertempuran, apa yang kau lakukan di dunia sehingga kamu ingin memasuki surga terlebih dahulu? Orang yang mati syahid pun menjawab, saya telah terbunuh di medan pertempuran demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jibril pun bertanya kembali kepada orang yang mati syahid, dari siapa kamu mendengar pahala orang yang mati syahid? Lantas orang yang mati syahid itu menjawab, dari para ulama. Aduh, Masya Allah. Jagalah kesopananmu, kata malaikat Jibril, dan jangan kamu mendahului gurumu. Kemudian malaikat Jibril menoleh kepada orang yang telah naik haji, lalu seperti jawaban orang yang mati syahid. Kemudian malaikat Jibril mendapatkan jawaban yang sama. Akhirnya berkata orang alim itu, Tuhanku, aku tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan kemurahan orang yang dermawan. Dan itu semua Kemudian malaikat Jibril mengajukan sebuah pertanyaan yang sama kepada orang yang dermawan dan mendapatkan jawaban yang sama. Akhirnya berkatalah orang alim, Tuhanku, aku itu dan semua kebaikannya. Akhirnya berkatalah orang alim, Tuhanku, aku tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan kemurahan orang yang dermawan itu dan semua kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya benar apa yang dikatakan orang alim itu. Hai malaikat Ridwan, bukakanlah pintu surga-surga sehingga orang yang dermawan itu dapat masuk, baru kemudian yang 3 golongan tadi dapat masuk setelahnya. Masya Allah. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwasanya orang yang dermawan adalah kekasih Allah walaupun orang itu bodoh, dan orang yang kikir adalah musuh Allah sekalipun orang itu alim. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.